hormati, kita muliakan dan kita cintai para habaib, syaraib, dzurriyyat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati, kita muliakan para ahli ulama, tokoh agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat anugerah yang tidak terhitung terkira, terutama nikmat yang besar, nikmat hidayah, taufik dan inayah. Dengan itulah kita berkumpul di majlis yang penuh berkah dan rahmah ini. Dan kita berdoa pula agar dikumpulkan Allah nanti di surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita aturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, dzurriyyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, kita masuk ke bab yang ke-35 dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu babu haqqiz zauj 'alal mar'ah. Bab tentang hak suami atas istri. Artinya bab ini membahas, menerangkan tentang kewajiban seorang istri kepada suaminya. Jadi ini wajib diketahui oleh para istri. Perempuan yang kada jadi istri, kada wajib tahu ini. Bujangan atau janda kada wajib mengetahui. Tapi yang ada berisi laki wajib tahu ini. Kenapa? Karena bila kada tahu ini, pasti dia akan jatuh dalam satu maksiat. Terlanggar hak-hak yang mesti dikerjakan untuk suaminya, lakinya itu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Kaum lelaki itu pemimpin, pelindung, pengarah atas kaum perempuan. Ini kita mengaji firman Allah yang bicara tentang jenis, bahwa jenis laki-laki itu adalah pengayum, pemimpin bagi perempuan secara umum. Artinya perkara ada laki nang dipimpin oleh bininya itu bisa saja, tapi itu terjadi pada seluruh. Tapi rata-ratanya itu laki-laki yang memimpin perempuan, karena memang demikian kudratnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin, pelindung atas perempuan. Kenapa? Sebabnya laki-laki itu dijadikan Allah sebagai pemimpin, pelindung perempuan. Satu, bima faddalallahu alaihim, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Dengan sesuatu yang Allah anugerahkan atas para laki-laki atas para perempuan. Karena ada kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah pada kaum laki-laki yang tidak diberikan kepada perempuan. Yang kedua, kenapa itu seorang istri wajib patuh taat kepada lakinya itu? Ya, satu, karena laki tadi memang kudratnya adalah sebagai pemimpin. Yang kedua, wabima, dan dengan sebab anfaku yang mereka laki-laki itu memberikan
min amwalihim dari harta mereka, ungkus nafkah, mahar. Laki-laki itu ada kewajiban mahar, laki-laki menunjuk menyerahkan. Laki-laki ada kewajiban menafkahi, membiayai. Nah, dengan sebab dua hal itulah bahwa laki-laki itu wajib ditaati, dipatuhi oleh para istrinya itu. Pertama karena dia laki-laki itu dilebihkan oleh Allah, baik fisiknya, baik kebaikan pengaturannya, itu laki-laki lebih. Di dalam syarahnya dijelaskan di sini, pertama bikamalil aqli, akal itu laki-laki itu lebih sempurna diberikan Allah ketimbang perempuan itu. Kalau bicara akal itu laki-laki lebih daripada perempuan. Yang kedua, kenapa laki-laki itu mesti ditaati? Baiknya pemikiran. Kada tahu buru-buru, kada lakas-lakas, laki-laki itu biasanya gitu. Yang ketiga, wa mazidil quwwah, laki-laki itu biasanya lebih kuat bil amal, pada beramal, bekerja, wa taat dan ketaatannya kepada Allah. Nah, itu keunggulan laki-laki. Kenapa mesti ditaati oleh perempuan itu? Yang kedua, laki-laki itu bayar mahar. Bayar mahar. Dengan sebab bayar mahar itulah juga maka laki-laki itu di atas kedudukannya daripada perempuan. Nah, pasti laki-laki loh yang berapa jujurannya ya. Nah, melamar lawan orang tuh itu laki-laki yang menjujur, dan itu kewajiban yang diwajibkan Allah. Jadi sepintar-pintarnya bebinian, sekaya-kayanya bebinian, tetap bila laki itu dijujur oleh lakiannya. Lakiannya orang kada berduit kada, biniannya kaya raya, tapi tetap mesti ada jujuran. Dengan jujuran itulah si perempuan tadi wajib taat kepada lakinya. Itu antara lain salah satu sebabnya adalah jujuran itu. Wabima anfaqu min amwalihim. Kemudian Allah melanjutkan fasalihatu, bermula perempuan-perempuan salihat, perempuan-perempuan ahli surga. Nah, perempuan-perempuan ahli surga itu qanitatun, perempuan yang taat kepada Allah, taat kepada suaminya. Lawan Allah taat, lawan suaminya taat, itu perempuan-perempuan surga. Taat lawan Allah, lawan suami kada taat, kada akan bisa masuk surga. Nyatakan ingin untuk bebinian itu. Ayo malam tahajud Quran kada sing lapasan di tangan, tapi lawan laki kada taat, kada bakal ke surga. Lawan laki taat, lawan apa aja laki hapun, lawan Tuhan pulang maksiat, kada ke surga juga. Ini mesti dua macam gitu, taat kepada Allah, taat kepada suaminya. Nah, qanitatun bahasa Al-Quran. Apa arti qanitatun? Ujar ulama tafsir, muti'atun lillah, taat kepada Allah, wa qaimatun, dan melaksanakan bihukukil azwaj, hak-hak suaminya. Perempuan-perempuan salihat, perempuan-perempuan ahli surga itu perempuan yang taat kepada Allah, taat kepada suaminya, hafizatun lil ghaib, bila lakinya kadada, ini bisa menjaga. Apa misalnya lakiku aja kalau dia juha, aku dia wajib taat bila lakiku ada aja, nak ada mau kayak itu.
Makanya disambung oleh Allah, hafizatun, menjaga lil ghaib bagi ketiadaan lakinya. Lakinya kadada, dia bisa menjaga dirinya, dia bisa menjaga kehormatannya. Bima hafizallah, dengan sesuatu yang Allah pelihara. Para muhibbin rahimakumullah. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi. Kita perhatikan bagaimana bagusnya kalimat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang masalah hubungan suami istri itu. Jadi Nabi itu kada mau kayak kita bahasa sidin itu. Bahasanya belum mengisahkan tentang hubungan laki bini itu dengan kalimat-kalimat kinayah yang artinya kada kalimat yang langsung. Apa jar Nabi kita? Idza da'ar, apabila mengajak seorang laki-laki imra'atahu, akan istrinya, ila firashihi, ke hamparannya. Nah ini artinya apa? Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya untuk berhubungan badan, itu bahasanya. Maaf, Nabi kita kan langsung macam itu. Apabila suami mengajak istrinya ke hamparan, artinya tadi, apabila seorang laki ini mengajak bininya untuk melakukan hubungan badan, falam ta'atihi, maka si perempuan itu kada mau mendatangi ke hamparan. Artinya apa? Dibawai berhubungan badan, si bini ini menolak. Nah, kada mau. Fabata ghadban alaiha, maka si laki-laki itu pada malam itu marah lawan bininya itu. Marah. Laki-laki memboy berhubungan badan, nang bini ini kada hakun, nang laki marah. La'anat hal malaikah, melaknat akan perempuan itu oleh malaikat, hatta tusbiha, sampai si laki-laki itu ridha kepadanya. Seminggu kain sakit hati na laki, seminggu dilaknat oleh malaikat. Lelaki ini berbakas mana di hati, bahkan dibawa ke dahakun berhubungan badan, laki sakit hati, kecewa. Nah, seminggunya masih sakit hati. Nah, seminggu itulah si perempuan ini dilaknat oleh malaikat. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Artinya malaikat melaknat itu apa? Artinya adalah haram hukumnya, berdosa. Dan apakah dosa yang tergolong dosa kecil atau dosa besar? Minal kabair, termasuk dosa yang besar itu. Kada gampang-gampang itu. Tentunya dengan tidak ada uzur syar'i, itu maksudnya. Apa uzur syar'i? Satu, si bini sedang haid misalnya, atau sedang nifas, nah itu sedang uzur syar'i. Atau sedang sakit misalnya, impus di tangan kau lah, lagi luai, maka kau aja namanya impus saya apa nah itu wajar aja, itu kada kawa. Ini hanya malas saja, karena malas.
Nah maka si bini-bini ini dia dosa besar sampai suaminya itu ridha. Sampai suaminya itu ridha. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Lalu Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya beliau menjelaskan amma law da'atil mar'ah zawjaha fa'abat. Amun bini-bini bang yang membawai lakinya kadahpun kayak apa pala ismalai pada dosanya kada ada dosanya laki-laki bini membawai aku nak guring yang laki kada ada dosanya. Coba kalau bini laki membawai nak guring nak kada kawan nak guring itu udah cukup alasan mau nak guring dia. Nah, jadi haid, nifas itu dosa. Apalagi sakit-sakit, penyakit-penyakit yang memang kada mudah bagi dia untuk melakukan hubungan suami istri itu. Jadi apabila suami diajak oleh istrinya, suaminya abah kada mau pala ismalai, kada dia berdosa. Untuk mata yang laki aku nak guring ni kada kawan. Nak pala ismalai kada ada dosanya si laki-laki itu. Malam yaksidil emtina selama dia tidak mengkasat dengan enggan itu al-mudarrah laha memudaratkan baginya. Nah, kalau si laki-laki ini tidak melakukan hubungan badan dengan tujuan memudaratkan inya, nah itu haram juga anak laki. Kayak apa maksudnya? Nah bahasa kasarnya kalau si laki ini sudah menimbulkan syahwat si bini itu, nah dia lakukan bininya sampai syahwatnya tinggi, dibawain dengan bini, maka udah enak dia mau hulur-hulur saja. Nah ini berdosa anak laki ini, berdosa. Kenapa? Karena dia sudah menimbulkan birahinya. Begitu dia timbul birahi, kalau kada mau laki, nah hanya hendak memudaratkan aja. Nah ini maka haram si laki-laki melakukan yang demikian itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi sampai si laki ini ridha, hanya lepas daripada laknat malaikat, artinya lepas daripada dosa besar itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Lalu karena ini masalahnya dosa besar, apakah si bini-bini ini cukup hanya dengan si laki sudah melupakan? Kada cukup karena ini dosa besar. Karena seberjalan waktu, lalu laki ini melupakan dan si bini ini kada dia minta ridha lawan laki, kada akan hilang dosa itu. Jadi ada dua hal yang dilakukan oleh perempuan. Satu, minta ridha kepada suaminya dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah dengan demikian maka si perempuan ini selamat lepas daripada dosa besar itu. Kabirah ini dosa yang besar. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini kada salahnya bini itu rancak minta ampun lawan laki. Minta ampun lawan laki. Yang tu rancak uyak pulang lagi kita. Minta ampun lawan laki. Karena mungkin ada selama dalam rumah tangga terjadi hal-hal yang demikian. Itu kabirah itu dosa besar. Itu kada gampang-gampang dosa besar itu. Nah, itu dosa yang wajib tobat daripadanya. Kada terhapus kalau kada tobat. Karena itu kabirah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Kemudian lagi wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu limra'atin
antasuma wa zawjuha syahidun illa biidnih. Tidak boleh bagi seorang istri itu melakukan puasa sunat. Kalau bolehnya haram, kada berpahala, sah saja, cuma haram dan tidak ada pahalanya. Seorang bini-bini melakukan puasa sunat atau puasa qadaan sedangkan waktu masih panjang, sedangkan suaminya berada di rumahnya, illa biizni, kecuali dengan izin lagi. Dia lakinya ada di rumah, walaupun lakinya ini Tuhan, walaupun sudah kada melakukan hubungan badan, tetap bagi si bini-bini ini hendak puasa sunat itu minta izin kepada laki. Tuhan juga sudah jarkan ada urusan Tuhan itu. Ya kada ada alasan untuk puasa sunat kalau lakinya ada di rumah, izin. Atau puasa qadaan waktu masih panjang, misalnya ada hutang Ramadan, nak mengqadha di bulan Syawal, kada kawain lagi. Kain lagi mengqadha itu bulan Sa'ban aja para puasa. Nah, itulah sudah ada kabelakan lakas mengqadha kalau laki demikian. Nah, kemudian ini yang lebih penting lagi, wala ta'zana, dan tidak boleh memberikan izin si perempuan itu fi baitih, pada rumahnya, illa biizni, melainkan izin suaminya. Tidak boleh mengizinkan orang lain masuk ke rumahnya melainkan izin suaminya, baik laki-laki, baik bini-bini, baik yang haram nikah, apalagi yang halal nikah, baik dan sanak, hatta orang tuanya sendiri tidak bisa. Artinya si laki itu ada hak, lawan bini lah, jangan ada siapapun naik ke rumah tanpa seizin aku. Abah kupang jangan bini, abah ikam makin laki. Nah iya juga itu artinya. Siapakah? Nah jadi, nah ini kadang mudah untuk perempuan ini menerima kawan enggak? Apalagi kawan, sampai ada bini-bini kalau sekolah baru. Kada kawa kalau kada izin laki. Ini membawa ke rumah maksudnya. Nah, arti membawa ke rumah ini jangan diartikan naik ke rumah, kan? Maksudnya kada itu. Maksudnya berhubungan. Hitamlah ini hendak berhubungan lawan si pula. Jangan, bukan suka. Nah, maka si perempuan ini wajib tunduk. Undang sanaknya kah? Hatta kuitannya kah? Jangan sekali-kali berhubungan dua baikam, mohon maikam. Kada boleh tanpa izin aku dengan laki. Nah, berlaku itu. Artinya seandainya ada laki-laki demikian, kada salahnya, dan si bini wajib melakukan apa yang diperintahkan oleh laki itu. Nah jadi masalah kita masalah telepon. Nah ini bini-bini kita ini kan ada bis telepon. Siapapun bisa menelponinya. Artinya bisa masuk ke telepon kita. Setahun nomornya. Nah si laki-laki ini dia boleh dan berhak
Jangan hendak menerima telepon siapapun kecuali aku orang telepon yang laki. Maka jamnya piannya kada kawajan lagi. Artinya agama membenarkan tingkah laku laki yang macam itu. Ikam nembah HP ini. Jangan hendak menerima telepon siapapun. Isim, iskah, nang chat kah apakah kada boleh. Kecuali aku segungnya. Misalnya macam itu bisa dilakukan oleh laki macam itu. Bila demikian, si bini-bini wajib menuruti itu. Nah, para muhibbin rahimahumullah, amunnya lakinya kada memberikan batasan-batasan, ya kada ada masalah itu. Ada masalah bini-bini berhubungan dengan dangsanaknya, berhubungan dengan kawannya, selama hal itu positif dan lakinya kada dia membatasi, ya kada ada masalah. Tapi boleh si laki membatasi dan bila dibatasi wajib bini mentaati, itu maksudnya. Itu boleh, kada berdosa kita membatasi demikian. Nah, hadis ini cuma dicontohkan Nabi dengan naik ke rumah. Tidak boleh mengizinkan siapapun naik ke rumah tanpa izin aku lagi. Witannya, mamanya, ke abahnya, kadang sanak siapapun. Kalau kada izin aku kada bisa. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Kan ingat kita dengan hadis Nabi yang menceritakan bahwa laki-laki ini hendak musafir, menjadi lakinya selama aku musafir, ikan kada aku izinkan keluar rumah. Berangkat sana lagi. Dalam musafirnya itu kenapa datang hampir kepada nang bini, uitannya meninggal dunia. Hendak aku kadak mendatangi orang tua kuitan meninggal, kada bagus anak kada mendatangi. Hendak ke situ tiap laki kada memberikan izin keluar rumah. Lalu jangan ini aku mentaati lagi je. Aku mentaati lagi. Biar sambat orang apakah mentaati lagi. Makanya kada keluar rumah walaupun kuitannya meninggal dunia. Sampai berita itu kepada Rasulullah SAW, perilaku nang bini ini. Apa jar Nabi kita? Orang tuanya yang meninggal itu masuk surga karena perilaku nang bini ini taat kepada perintah suaminya, jangan keluar rumah itu. Nah, bagusnya. Jadi artinya apa? Mentaati suami laki itu kedudukannya di dalam hukum Allah ini lebih tinggi daripada mentaati siapapun selain Allah dan Rasul. Para muhibbin rahimakumullah. Hadis ini rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin matat, apa jua perempuan yang meninggal dunia wa zawjuha anha radin, meninggal dunia perempuan ini lakinya ini ridha, sedikit pun kada mengganjal hati suaminya. Nah, jadi jar lakinya aku ridha dengan biniku ini. Apa aja Nabi kita? Dakhalatil jannah, perempuan yang ahli surga. Jadi artinya dari utamanya hak laki itu. Kada dia disebut Nabi orang tuanya ridha dan sanaknya, tapi suaminya. Apa juga perempuan yang meninggal dunia, suaminya ridha, dakhala jannah, dia masuk surga. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan, hadisnya hasan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Kemudian an Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
ma taraktu ba'di asyadda ma taraktu ba'di fitnatan, tidaklah aku meninggalkan sesudah aku ya Nabi satu fitnah, hiya adarru 'ala rijal, itu fitnah sangat membahayakan laki-laki, minan nisa, daripada perempuan. Fitnah yang paling besar itu jar Nabi atas laki-laki apa? Perempuan. Artinya sangat banyak perempuan itu yang mereka itu masuk neraka karena perempuan. Maksudnya apa? Banyak si laki-laki ini lebih mengutamakan perempuan-perempuan dari orang-orang yang wajib dia utamakan. Itu contohnya. Laki-laki ini ada punya mama, laki-laki ada punya abah, ini lebih mengutamakan bininya. Jadi Nabi tidak aku tinggalkan sesudahku, ini fitnah ujian yang paling berbahaya atas laki-laki itu daripada perempuan. Kita sayangi bini kita wajibnya, tapi lebih sayang orang tua kita. Supaya apa? Supaya bini kita selamat, kita selamat. Namun kita lebih mengutamakan bini kita daripada orang tua, kedua-duanya kada selamat, kita kada selamat, bini kada selamat. Nah, jadi Nabi sudah aku kena wafat, sudah aku kada lagi, tidak ada fitnah yang paling besar, yang paling membahayakan laki-laki daripada fitnahnya perempuan itu. Banyak laki-laki yang terjerumus ke lembah kehinaan, lembah kesesatan karena masalah urusan perempuan ini, terutama tentang bagaimana perhatian laki-laki, kecintaan laki-laki daripada orang tuanya sendiri. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itulah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah tentang sebagian di antara kewajiban-kewajiban seorang bini yang wajib dilaksanakan terhadap lakinya, terhadap suaminya. Apabila si perempuan melakukan yang demikian itu, dia meninggal dunia, suaminya senang, maka surgalah menunggu perempuan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya babun nafaqah 'alal ayyal. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبة الندامة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا رجل من شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما. سلم وبارك عليه.